Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad tertular COVID-19 berdasarkan hasil tes usap dengan metode PCR di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Habib Tanjung Pinang. 9 dari 100 orang penumpang KM Sabuk Nusantara yang berlayar dari Pelabuhan Sintete, Kalimantan Barat menuju Pelabuhan Sri Bintanpura, Tanjung Pinang, Provinsi Kepri dinyatakan positif COVID-19. Pemirsa, Rumah Sakit Umum Daerah di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau kekurangan jumlah tenaga kesehatan seiring meningkatnya pasien COVID-19 rawat inap. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi yang bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, inilah U-News selengkapnya. Saudara, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad tertular COVID-19 berdasarkan hasil tes usap dengan metode PCR di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Habib Tanjung Pinang. Juru bicara Tim Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau, Cecep Yudiana, dalam konferensi pers Minggu 11 Juli mengatakan, Ansar Ahmad diketahui masih sempat memimpin rapat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat secara daring pada Rabu 7 Juli lalu. Tadi siang, Bapak Gubernur sekitar jam 10 diambil swab PCR. Dan tadi sekitar jam 3 diketahui bahwa beliau positif, dilakukan di Rumah Sakit Raja Ahmad tadi pemeriksaannya. Gubernur Ansar Ahmad merasakan gejala tidak sehat pada Kamis 8 Juli, namun masih memimpin rapat PPKM darurat melalui daring. Setelah sempat merasakan gejala, Ansar melakukan rapid test antigen pada Jumat 9 Juli. Hasil tes antigen menunjukkan hasil negatif. Namun saat melaksanakan tes PCR pada Minggu 11 Juli tadi, Ansar dinyatakan positif COVID-19. Cecep memastikan kondisi Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam kondisi baik-baik saja. Dinyatakan positif, namun alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat. Cecep menjelaskan bahwa Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat ini berada di kediamannya. Sementara itu, tim Satgas COVID-19 sudah mengambil sampel dari keluarga Ansar Ahmad untuk dites PCR. Hasil tes dari keluarga Ansar tersebut pun akan keluar pada Minggu 11 Juli malam. Hingga saat ini, belum diketahui lokasi persis Ansar Ahmad tertular COVID-19. Tim Satgas COVID-19 Kepri pun akan melakukan tracking kepada beberapa pihak yang sempat kontak dengan Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, UTV mengabarkan. Saudara, pemerintah menyatakan mutasi COVID-19 versi India yang kemudian disebut varian Delta telah masuk ke Indonesia. 13 pasien COVID-19 di Mataram, Nusa Tenggara Barat dinyatakan terpapar varian Delta COVID-19. Kementerian Kesehatan menyatakan 13 sampel pasien COVID-19 yang dikirimkan Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan varian Delta pada 9 Juli kemarin. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nusa Tenggara Barat, lalu Herman Mahaputra mengatakan, 5 dari 13 diantaranya dinyatakan sembuh setelah menjalani isolasi sejak 3 pekan lalu. Sementara 8 orang terinfeksi lainnya masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mataram. Ia menghimbau masyarakat tidak perlu panik. Hal itu dikarenakan pihaknya akan melakukan penanganan yang terbaik bagi para pasien yang terinfeksi sehingga memutus penyebaran yang luas. Kita tidak boleh panik, berikan kami kesehatan bekerja dengan maksimal, insya Allah ya, upaya-upaya yang kita akan lakukan itu pasti akan berhasil, insya Allah. Dan langkah memang yang paling jitu saat ini strategi adalah dengan cara mengoptimalkan isolasi mandiri terpadu. Ia menambahkan 13 kasus varian Delta tersebut masuk dari luar wilayah NTB, terutama Pulau Jawa. Saat ini Provinsi NTB melakukan pengetatan masuk ke wilayah tersebut dengan menyertakan hasil tes PCR. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Saudara, 9 dari 100 orang penumpang KM Sabuk Nusantara yang berlayar dari Pelabuhan Sintete, Kalimantan Barat menuju Pelabuhan Sri Bintanpura, Tanjung Pinang, Provinsi Kepri dinyatakan positif COVID-19. Seluruh penumpang tersebut akan dibawa ke lokasi karantina terpadu di Hotel Lohas, Kabupaten Bintan.
9 dari 10 penumpang KM Sabuk Nusantara yang berlayar dari Pelabuhan Sintete, Kalimantan Barat menuju Pelabuhan Sri Bintanpura, Tanjung Pinang, Provinsi Kepri dinyatakan positif COVID-19. Suharto, Kepala Operasi PT Pelni Cabang Tanjung Pinang, mengatakan kapal yang sempat berlabuh di Tambelan itu berlayar sejak Sabtu siang, berangkat dari Pelabuhan Sintete, Provinsi Kalimantan Barat. Sebelumnya, seluruh penumpang telah menjalani tes antigen dan mendapatkan hasil negatif. Akan tetapi, sesampainya di Tanjung Pinang, para penumpang kembali mengikuti tes dari tim karantina kesehatan pelabuhan. 9 dari 100 penumpang akhirnya terkonfirmasi positif COVID-19. Seluruh penumpang positif akan dibawa ke karantina terpadu di Hotel Lohas, Kabupaten Bintan. Informasi terakhir saat ini ada 9 orang terkonfirmasi COVID positif ya. Jadi 9 itu akan dibawa kemana kan Pak? Di Holas ya. Di Lohas? Ya, Lohas. Oh, Lohas. Selain penumpang, seluruh anak buah kapal KM Sabuk Nusantara juga menjalani tes antigen. Dari hasil tes antigen, seluruh ABK Sabuk Nusantara dinyatakan negatif COVID-19 dan dinyatakan dapat kembali berlayar. Pihaknya pun akan melakukan penyemprotan di kapal Sabuk Nusantara sebelum kembali beroperasi. ABK alhamdulillah clear. Jadi setelah pemeriksaannya nanti kita langsung nunggu di disinfektan baru berangkat berlabuh lagi untuk kapalnya. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV, mengabarkan. Pemerintah Kota Tanjung Pinang memberlakukan kebijakan tes antigen di tempat bagi masyarakat yang masuk ke Tanjung Pinang melalui Pelabuhan Sri Bintanpura. Kebijakan ini diambil mengingat Tanjung Pinang termasuk dalam daftar wilayah wajib PPKM darurat. Pemerintah Tanjung Pinang memberlakukan wajib tes antigen bagi warga yang masuk ke Tanjung Pinang melalui Pelabuhan Sri Bintanpura selama pemberlakuan PPKM darurat. Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma, mengatakan pemberlakuan wajib tes antigen masuk Tanjung Pinang akan mulai diberlakukan pada Senin 12 Juli pekan depan. Sedangkan biaya antigen ditanggung secara pribadi. Pihaknya juga menempatkan tim Satgas COVID-19 di Pelabuhan Sri Bintanpura, Tanjung Pinang. Ini biarpun mereka punya rapid dari Batam, dari Dabo atau apa, tapi berlaku rapid di tempat petugas kita di pelabuhan dan itu biayanya dengan penumpang masing-masing. Bagi mereka dengan hasil antigen positif COVID-19 akan diminta kembali ke daerah asal. Selain pelabuhan, pemerintah Kota Tanjung Pinang juga memberlakukan penyekatan di perbatasan Tanjung Pinang Bintan. Setiap orang yang akan melintasi perbatasan Tanjung Pinang dan Bintan akan diperiksa petugas terlebih dahulu. Bintan kan tidak berlaku PPKM darurat. Nah nanti di perbatasan itu kita punya ini. Penyekatan? Punya penyekatan, iya. Mulai 12 Juli juga, Bu? Sama. Artinya gimana, Bu? Orang Bintan nggak boleh masuk Tanjung Pinang? Nah, tentu punya alasan yang harus ini. Dan nanti ada yang ngawasi di sana, masing-masing petugasnya. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV, mengabarkan. Pemirsa, Rumah Sakit Umum Daerah di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau kekurangan jumlah tenaga kesehatan seiring meningkatnya pasien COVID-19 rawat inap. Hal ini juga mengakibatkan ruang tambahan untuk pasien COVID-19 di rumah sakit ini belum dapat digunakan. Meningkatnya jumlah pasien COVID-19 di RSUD Kota Tanjung Pinang tak sebanding dengan jumlah tenaga kesehatan yang tersedia. Bahkan, ruang tambahan khusus pasien COVID-19 di RSUD Kota Tanjung Pinang belum dapat digunakan lantaran keterbatasan tenaga kesehatan yang akan ditempatkan. Direktur RSUD Kota Tanjung Pinang, Yunisaf, mengatakan saat ini tempat tidur untuk pasien COVID-19 di RSUD Tanjung Pinang sudah terisi penuh. Kita masih bisa menambah tempat tidur sebanyak 10, cuma karena kita tadi kekurangan tenaga yang untuk perawat yang bekerja di ruangan yang kita tambah. Untuk itu, RSUD Kota Tanjung Pinang membuka lowongan bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai perawat. Yunisaf mengatakan, tenaga medis yang dibutuhkan berjumlah 10 orang. Seluruh perawat baru ini tidak akan ditempatkan untuk merawat pasien COVID-19.
perawat yang sudah berpengalaman akan bertukar posisi sehingga perawat baru tidak berada di ruang COVID-19. UNICEF mengatakan diperlukan pengalaman dan persiapan matang serta keahlian khusus untuk menangani pasien COVID-19. Mungkin yang baru kami rekrut itu nanti akan kami tempatkan di tempat yang bukan merawat COVID. Sementara yang akan merawat pasien COVID kami tarik dari pasien yang sudah lama-lama, yang sudah senior. RSUD Tanjung Pinang memperlakukan sejumlah syarat penerimaan nakes, yakni memiliki ijazah dan juga surat tanda registrasi. Masyarakat yang berminat dan memenuhi kriteria dapat langsung menghubungi atau mendatangi RSUD Kota Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Pemirsa, TNI diminta untuk membangun shelter sebagai tempat isolasi pasien COVID-19 yang tidak bergejala atau gejala ringan selama masa pemberlakuan PPKM darurat di Jawa, Bali, dan di luar Jawa dan Bali. Presiden Joko Widodo meminta TNI membangun shelter sebagai tempat isolasi pasien COVID-19 yang tidak bergejala atau gejala ringan selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Penentuan lokasi shelter dilakukan bersama Kementerian Kesehatan untuk menghindari tumpang tindih dengan upaya yang sudah dilakukan Puskesmas. Untuk itu, Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Panjaitan, seperti disampaikan juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedi Permadi, dalam keterangan pers harian pada 10 Juli mengarahkan agar sistem operasi TNI mengumpulkan data kasus positif yang akan menjadi dasar untuk mendirikan shelter. Selain itu, selama PPKM darurat, anggota TNI juga dimandatkan untuk mendistribusikan obat yang telah disediakan oleh Kementerian BUMN. Penanganan pasien COVID-19 oleh TNI akan didukung oleh dokter dan tenaga kesehatan yang ada, serta tambahan tenaga kesehatan dan dokter yang sedang dalam masa pendidikan. Anggota TNI dan Polri diminta untuk memetakan peluang penambahan perawatan isolasi mandiri maupun perawatan intensif di seluruh Jawa, Bali, maupun di luar Jawa dan Bali, termasuk opsi penambahan rumah sakit, agar pelaksanaan perawatan COVID-19 dapat berjalan optimal. Pemerintah juga menargetkan ruang isolasi dan ruang intensif di seluruh Jawa dan Bali dapat ditingkatkan 40% dari kapasitas sebelumnya. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Saudara, pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di 15 kabupaten kota selain Jawa, Bali. Bagi siapa saja yang melanggar kebijakan PPKM darurat dapat dijerat hukuman penjara hingga denda 100 juta rupiah. Kota Batam dan Tanjung Pinang di Provinsi Kepulauan Riau merupakan satu dari 15 kabupaten kota yang ditetapkan pemberlakuan PPKM darurat. Pemerintah setempat memastikan bagi warga yang melanggar PPKM darurat terancam pidana penjara hingga denda 100 juta rupiah. Bagi seseorang yang melanggar, ini langsung ditetapkan sebagai berperkara lah orangnya. Ini yang meriksa Pak Polisi, setelah itu dilanjutkan kejaksaan, nanti diadili di pengadilan. Selain itu, ancaman sanksi pidana dan denda tidak hanya ditujukan perorangan. Pemerintah juga akan langsung mencabut izin usaha bagi pelaku usaha yang melanggar kebijakan PPKM darurat. Bagi yang tadi yang melanggar aturan kayak kedai-kedai itu izinnya langsung dicabut. Nah, ini perintah, ini bukan buku ramai ya. Sekali lagi sampaikan ke masyarakat, pemberlakuan PPKM darurat ini perintah dari pusat yang tentu kita tidak bisa tawar lagi. Pemerintah meyakini penerapan PPKM darurat di Jawa, Bali termasuk di luar Jawa, Bali diambil untuk menekan laju COVID-19 yang masih menunjukkan peningkatannya eksponensial. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UNews mengabarkan. Saudara, pemerintah menetapkan Idul Adha yang dalam penanggalan Islam 10 Zulhijjah 1442 Hijriah jatuh pada hari Selasa 20 Juli 2021. Keputusan itu diambil setelah Kementerian Agama menggelar sidang isbat pada 10 Juli. Dan dengan begitu tentu saja Hari Raya Idul Adha akan jatuh pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2020.
Kementerian Agama menetapkan Idul Adha 10 Zulhijjah 1442 Hijriah jatuh pada hari Selasa 20 Juli 2021. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dalam keterangan secara daring dari Jakarta memaparkan hilal yang teramati dari pos pengamatan Pelabuhan Ratu Jawa Barat setinggi 3,09 derajat, jarak busur bulan matahari 4,99 derajat, dan umur hilal 9 jam, 35 menit, 26 detik. Ia menyebutkan data tersebut memenuhi kriteria dari Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau MAMPIPS, di mana tinggi hilal minimal 2 derajat, elongasi bulan matahari 3 derajat, dan umur hilal 8 jam. Di seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan terdapat laporan hilal terlihat atau teramati secara mufakat gitu ya, sehingga 1 Dzulhijjah tahun 1442 Hijriah ditetapkan jatuh pada hari Ahad tanggal 11 Juli 2021 Masehi. Mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor tersebut menyebut pelaksanaan Idul Adha yang masih dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat membuat takbiran dan ibadah sholat Id sebaiknya dilakukan di rumah masing-masing. Sementara penyembelihan hewan kurban sebaiknya dilakukan di rumah potong hewan. Untuk pembagian yang meminta agar disampaikan langsung ke tempat warga yang berhak agar tidak menimbulkan antrean. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Pemirsa, akses menuju sejumlah tempat wisata di Bintan, Kepulauan Riau mulai ditutup petugas gabungan TNI, Polri, dan pemerintah setempat sejak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berbasis mikro. Petugas gabungan TNI, Polri, dan pemerintah Kabupaten Bintan mulai melakukan penyekatan akses jalan menuju tempat wisata sejak Sabtu 10 Juli. Sejumlah pengendara yang akan bepergian menuju tempat wisata Bintan seperti Pantai Trikora dan sekitarnya memutar balik arah. Penyekatan akses wisata ini berdasarkan surat edaran Bupati Bintan tentang perubahan pemberlakuan pembatasan kegiatan keramaian dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19. Surat edaran Bupati Bintan tersebut berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan Coronavirus Disease 2019. Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan sebagai kriteria level 4 persebaran COVID-19 dengan kriteria PPKM berbasis mikro. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Kepulauan Riau mendata, hingga Sabtu 10 Juli Bintan masuk kategori zona merah COVID-19 dengan 3.459 orang terkonfirmasi positif, dengan jumlah kematian mencapai 70%. Penyekatan akses wisata ini menyurutkan semangat pelaku pariwisata Bintan yang sebelumnya berupaya untuk menghidupkan kembali pariwisata di daerah itu dengan segala upaya. Dari Bintan, Kepulauan Riau, UTV mengabarkan. Liputan ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan New News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.